pada bulan 9. Dan kenapa dia masih kecil ini? Ini bukan kecil, ini sudah tua. Proses tumbuhnya berulang-ulang ya, namanya bibit bunga ya. Ini bisa tumbuh tunas berkali-kali. Dalam pengamatan saya selama sejak bulan September, dari masa tumbuhnya di bulan 10, 11 itu sudah tumbuh, sampai dengan hari ini di bulan Februari ini sudah 3 kali mengalami tunas terus, pertumbuhan tunas terus. Nah, ini artinya untuk bibit bunga kita harus betul-betul menjaga dan memperhatikannya. Samping ini proses pertumbuhannya berulang-ulang, ada juga yang terjadi handling seperti gangguan dari hewan seperti ayam, kucing, dilewatin anjing dan sebagainya. Tinggian 10 cm kurang lebih sejengkal gini sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi-kondisi sekitarnya, sehingga akan tumbuh ulang lagi. Kalau dalam pertumbuhannya itu mungkin ada buah, itu sih tidak problem, artinya petani akan diuntungkan. Akan tetapi dalam proses tumbuh ulang ini tidak terjadi buah, apalagi bakal buah tidak akan muncul gitu. Ini justru merugikan petani itu sendiri. Nah, ini contoh yang kita semai di tempat kita sendiri di kebun ya. Kemudian ada hal lain seperti visual warna ya, artinya menandakan bahwa ini orang masih sangat muda, belum menunjukkan tanda-tanda menuju ke warna hijau tua. Kalau masih dalam kondisi hijau muda seperti ini, orangnya masih sangat muda, sangat rentan terhadap gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya, sangat rentan terhadap kondisi tanahnya, sangat rentan terhadap keberadaan pupuknya gitu. Intensifikasi yang harus kita lakukan di sini menyiapkan, meminimalkan sama kondisinya seperti di ketinggian 250 mdpl itu, sehingga didapatkan porang yang sehat dan berkualitas. Upaya rekayasa lokasi gitu, seperti persiapannya mungkin kalau peneduh tidak ada, kita buatkan peneduh atau pakai paranet. Terus yang kedua, tanahnya harus persiapkan pupuknya seperti pupuk kandang, minimal mirip dengan tanah yang ada di tempat asal usul dari pohon porang itu sendiri. Terus kemudian kalau rekayasa lahan itu tidak sesuai, maka porang itu akan mengalami layu dan kemudian mati, dan diperlukan waktu sekitar 3 mingguan akan mengalami mati ya. Dan kemudian untuk tumbuh lagi muncul umbinya diperlukan waktu sekitar 1 bulan 10 hari sampai 1 bulan setengah. Artinya kita akan mengalami kemunduran untuk masa panen. Di dalam porang ini umurnya sendiri untuk dapatkan buah itu perlu waktu 5 bulan, tetapi karena terjadi proses kematian, artinya 5 bulan di plus 1 bulan setengah, bisa jadi 6 bulan setengah. Kalau 6 bulan setengah itu masuk ke masa musim kering, musim panas, ada kemungkinan besar kita akan mengalami gagal panen buah. Nah, itu makanya perlu kita hati-hati dan perlu diperhatikan lebih atau intensifikasi terhadap lahan kita betul-betul efektif gitu, sehingga kita dapatkan hasil. Ini yang terjadi pada bibit bunga yang saya lakukan persemaian di sini, yang saya amati selama masa pertumbuhan dari sejak bulan 9 sampai hari ini. Kemudian saya juga ada menanam umbi. Ini kondisinya juga terjadi hal yang sama, terjadi kemunduran. Jadi kita tidak mendapatkan apa-apa dari pohon yang terjadi kerusakan, handling, mati, patah, apa segala itu yang diganggu oleh ternak. Sedangkan umbi yang dari hasil bolang saya tanam lagi, kita tidak bisa mengamati secara visual proses kematian, tapi akan bisa dilihat dengan proses waktu ya. Kita melihat bentuk, warna, dan coraknya juga tetap sama, tapi proses kematiannya sampai dengan 3 minggu, 4 minggu akan rebah ke tanah gitu. Itu yang kita amati dari umbi atau tanaman yang hasil bolang itu mengalami prosesnya. Artinya ada akumulasi waktu yang terjadi di sini. Seharusnya kita bisa dapatkan buahnya di umur 5 bulan, tapi akan terjadi proses handling,
mulai mengalami kematian selama 3 minggu sampai 4 minggu, ditambah dengan proses pertumbuhan ulang umbi 1,5 bulan, artinya terjadi 2,5 bulan, ditambah masa pertumbuhan 5 bulan, artinya terjadi 7,5 bulan. Nah, kalau 7,5 bulan ini proses pertumbuhannya terjadi pada musim kemarau, ini otomatis akan bermasalah dengan peneduh nanti, bermasalah dengan sinar matahari. Kalau kelebihan sinar matahari, porang akan mengalami terbakar dan mati. Kita tidak akan dapatkan hasilnya, tidak sempat memanen, itu hanya mendapatkan umbinya saja. Demikian info singkat ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Maja dompu ditanam juga. Terus untuk jangka pendeknya, tumpang sari dari maja dompu itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 Udah. Juga manfaat itu. Kita dapat Udah.